Gus Samsudin disudutkan di semua media, benarkah bersalah atas aliran sesat tukar pasangan? Ya, ini saya mau curhat ini kepada Mas Roy ini kan, sebagai spiritual juga, spiritual muda Mas Amet. Ya, netizen juga berharap kayak mana sih kita nyikapin wong Abah juga di sana, kita terombang-ambing saat ini nih. Penggemar Gus Samsudin terombang-ambing. Jadi Mas Roy, ini saya lihat di media cetak, internet ya, di televisi, ini kok pada nyudutkan Abah. Yang dibahas malah settingannya beliau melakukan skenario kesesatan dan dituduhkan dan dikomentarin ajaran sesatnya. Tapi tidak makna tujuan video itu dibuat. Seperti Abah akan menobatkan akhirnya, Abah akan membubarkan aliran itu. Itu kan makna video Abah. Video Abah itu selalu ada masalah dan ada solusi. Nah, itulah seperti itu. Nah, bagaimana Mas Roy memberitahu kita sebagai penggemarnya Abah yang saat ini terombang-ambing sama pemberitaan yang tidak berimbang gitu loh Mas Roy. Gimana Mas Roy? Jadi begini, untuk Mas Ayon, Mas Amet dan para netizen, di sini saya sifatnya itu netral. Bukan berarti dia di sini membela Gus Samsudin ataupun membela netizen. Cuman ya, ada kalanya kita sebagai manusia untuk tidak bisa langsung menyikapi kehendak atau apa yang kita lihat itu benar. Ya, seperti apa yang dikatakan Mafuzot ya, hadis ketika zaman sahabat Rasulullah itu, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikannya dan jangan pernah engkau lihat siapa yang menyampaikannya. Dalam arti seperti ini Mas Amet. Apa yang saya sampaikan tadi itu ya, kita lihat apa isi makna ya video yang dibuat oleh Abah. Mungkin skenario Abah untuk mengedukasi video tadi ini, dia akan membuat skenario permasalahan dulu. Setelah udah ada video permasalahan, nah di situ baru dia punya solusi penyelesaian. Kesalahan dari netizen ya, kesalahan dari netizen dan kesalahan yang menonton, mereka udah langsung menyikapinya, oh ini salah. Oh, ini tidak benar. Sepenggal potongan video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi Abah sendiri yang mempertanggungjawabkan. Padahal di sini Abah bisa membuat video itu untuk mengedukasi kita juga. Bahwasannya hidup di setiap permasalahan pasti ada solusi. Contohlah, mungkin para netizen meyakini ada seperti yang saya sampaikan. Ketika netizen juga ada melakukan kesalahan, pasti netizen juga akan dinilai oleh orang lain ya, netizen buruk. Ya, mungkin Mas Amet buruk. Tapi di balik, di perjalanan kita menghadapi masalah itu, kita kan pasti akan mencari jalan keluar. Kita menemukan hasilnya, oh solusi. Endingnya nih para netizen yang kita butuhkan. Nah, ketika Abah ya ingin membuat video edukasi, ya menurut sudut pandangan saya, mungkin orang yang tidak mengerti, mereka akan goyah. Mungkin para pecinta Abah juga pasti pemikiran hatinya akan goyah. Nah, nggak disimak dulu, nggak dinikmatin dulu video tersebut. Cobalah ketika kita menonton video Abah, kita nikmatin dulu alur ceritanya. Ya, jadi para netizen jangan hanya bisa nonton sinetron, ya, nggak tahu ending sinetron itu apa, netizen udah cacot. Sekedar nonton saja, tidak melihat betul-betul makna. Iya, jadi kan memang para Abah ini sebenarnya berdakwahnya itu melalui media, ya. Jadi kalau menurut saya nggak salah kita melihat dari awal sampai akhir video beliau tadi ini, endingnya itu seperti apa. Media-media ini, mereka ini kan Abah Gus ini kan settingan. Yang ini dipermasalahkan, tapi yang kemarin ada bilang settingan. Yang ini dianggap serius. Itu yang kita kesal dengan media-media dan provokator ini. Iya, jadi Mas Roy, saya ingin tanggapan panjenengan juga. Di dalam video coba tunjukkan Mas Amet gambar video di mana ada ciuman, ada pelukan, coba. Ini. Coba. Ini, nah, itu. Ini cium kening. Cium kening. Dan ini, ini ada peluk dulu. Ya. Ini peluk dulu. Ya, Mas Roy, ini kan video sudah beredar dan dapat ditonton di YouTube nih, walaupun bukan channelnya Abah lagi, ada reuploader lain, seperti itu. Apakah terlalu berlebihan skenario-nya Abah membuat drama yang memang hampir mirip seperti kenyataan?
Ya, apakah mungkin ada harus diperbaiki dalam konten yang mungkin harus membatasi dan lainnya? Apa tanggapan Mas Roy? Gitu. Mungkin tadi Kalau ini kita nggak tahu ya, mungkin yang meluk itu suami dan istri dalam dunia nyata kan gitu. Mungkin ya Mas Ahmad, kita belum dapat klarifikasi. Nah, gitu. Itu pandangan Mas Roy gimana? Jadi begini, untuk dari video yang udah kita lihat para netizen, kita kan di sini sebagai penonton. Sebelumnya kalau misalnya saya bisa bertanya dan langsung dijawab oleh para netizen, apakah para netizen yakin yang dicium ya dan yang mencium, apakah mereka sudah ada hubungan atau belum ada hubungan, ataukah mereka ini memang suami istri ya? Dan kalau menurut sudut pandangan saya, bukan berarti ini saya menyatakan benar, bisa saja yang menggunakan cadar berpakaian wanita bisa saja itu laki-laki. Itu dugaan ya, dugaan. Namanya itu settingan. Jadi kan seperti ini kan media dakwah. Mungkin ini hanya saja mereka membuat video-video seperti ini agar adalah contoh bahwasannya kita sebenarnya ini tidak boleh, itu boleh, seperti itu. Gimana Mas? Intinya gitu Mas Roy. Kalau pemain ada ini dia bilang dia lihatnya matanya itu memang perempuan, ya bisa saja istrinya. Cuman menurut saya, ini saran saya, janganlah terlalu cepat untuk menilai, janganlah terlalu cepat untuk menindak bahwasannya itu salah. Benar. Itu tidak boleh. Iya, memang benar. Kalau kita cerita agama, kita cerita syariat, tidak diperbolehkan. Kalau yang bukan haram ini haram. Tapi kita cari tahu dulu kebenaran dari video tersebut. Karena ini kan skenario. Skenario. Ya, jadi kalau udah kita buat video kan belum berarti mereka pun juga mau melakukan yang seperti itu. Tapi netizen ini nggak sadar juga Mas Roy. Mereka bilang ini kan sesat. Dia apa ya? Tapi mereka tersadar yang sinetron yang mereka lihat itu, yang benar-benar kita tahu ini nggak suami istri, di sinetron suami istri tidur bareng. Itu gimana? Iya kan? Dia masalah kan. Tapi jadi perbandingan nih Mas Roy antara sinetron di Indonesia yang ditampilkan di televisi dengan video yang diperlihatkan sama Abah Gusam Sudin. Tidak dimasalahkan netizen, makin suruh melihat. Jadi itulah, memang menurut saya pun kalau memang ini dilakukan oleh yang bukan mahramnya, saya sendiri pun menegaskan ini tidak boleh. Dan ini bahkan menentang sekali Mas Roy. Saya menentang. Saya yang pertama kali akan menentang para netizen. Jadi jangan pernah takut. Di sini saya hanya mengedukasi untuk pola pikir para netizen agar melihat sesuatu tuh biar tidak langsung dinilai dengan mutlak. Coba kita berhusnuuzon. Kita berhusnuuzon. Kenapa para netizen? Saya yakin para netizen, ketika para netizen nonton film sinetron yang dibilang Mas Ahmed tadi, mungkin para netizen bisa larut dalam film tersebut. Sehingga para netizen tidak menyatakan, loh kan mereka bukan hubungan suami istri, kenapa mereka bisa melakukan ini, melakukan itu. Coba kita berpikir dengan waras kita berpikir dengan akal sehat kita, hati jernih kita. Jangan mau diprovokator oleh kreator-kreator yang kata dari Kubuter, kreator tai, ya kan? Oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang gini ya Mas, saya mau kasih tahu juga dalam dunia perfilman atau sinetron itu pasti harus ada sesuatu yang greget yang bahkan di luar nalar manusia, yang bahkan itu belum pernah terjadi di tengah masyarakat gitu. Nah, jadi yang dilakukan sama Abah ini sebagai kreator yang seperti kebanyakan sebetulnya kreator-kreator berkelas di perfilman gitu. Jadi saya sangat menyayangkan masyarakat itu menilai dari potongan video itu aja sih Mas. Betul. Ya, itu aja. Tanpa mengambil intisari. Padahal kalau ditonton Mas di YouTube ini video ini kan 33 menit tuh. Full. Yang di-reupload sama orang gitu. Itu di akhir video itu Gus Samsudin mengatakan membodoh-bodohi si perempuannya yang dicium-cium itu. Kamu kok mau dicium-cium? Kamu udah pasti masuk neraka kalau seperti itu, bukan surga. Kalau kamu cuman dikasih duit sekian, ya kamu kalau mau duit ya kerja. Itu kata Gus Samsudin. Dan bahkan dalam forum pengajian itu kan Gus Samsudin melihat sambil keras suaranya. Jadi boleh wi tanpa nikah, kata Gus Samsudin. Tanpa harus ada ritual ada wali dan segala macam. Itu yang dipertanyakan sama Gus Samsudin. Hingga akhirnya dia jumpa sama perempuan tadi, itulah bilang dibodoh-bodohin si perempuannya sama Abah. Makanya mungkin untuk para netizen yang belum tahu mungkin untuk ceritanya siapa, mungkin kita bisa menyediakan link
link aslinya, para netizen nanti bisa menonton dari hasil video kita. Iya. Ya nanti akan diterterakan oleh kameramen linknya. Tontonlah. Karena pun Bagus nih, dia tidak mungkin membuat konten yang senonoh yang nyata, karena dia pun kita lihat sia-sia lah dia membuang Polipokan pondok, dan dia pun termasuk kuat agamanya. Dia kan ini memang dari awal tidak dia untuk memberantas ilmu hitam, menyadarkannya kayak Wahabi, Kisuloto ilmu hitam, dia berusaha untuk menyadarkan. Makanya saya lucunya gini loh, toh Mas Roy. Saya lucu di sini, Abah ditetapkan sebagai tersangka terhadap aliran sesat tukar pasangan. Sementara posisinya Abah di konten itu adalah sebagai penobat gitu. Penobat, penengah. Sosok yang akan menyelesaikan persoalan sesat ini. Sampai dia nyaman. Gitu. Berarti kan ini sebetulnya tidak harus masuk ke ranah hukum, harusnya masuk ke klarifikasi aja gitu loh. Klarifikasi seharusnya seperti itu. Ya, itulah Mas Roy. Ada yang mau ditanggapi lagi nih? Jadi memang ya kita kalau cerita di negara Wakanda ini memang agak lucu sih ya untuk menanggapi hal-hal seperti ini yang udah jelas nyata real itu tindakan kesalahan saja masih ada tindakan klarifikasi, belum sampai ranah TSK seperti ini atau bisa dijadikan tersangka. Tapi ya inilah mungkin ya yang dinamakan dari dakwatun kafah. Apa ini maksud dakwatun kafah itu ya beliau Abah ya berdakwah dengan sepenuh hati, sehingga beliau Abah itu bisa mempertaruhkan nama baiknya gitu loh. Akan tetapi di sini kita bangga Abah itu berdakwahkan itu sesuai dengan skenario kita. Iya, benar sekali. Dan ini mungkin setelah nanti ini terbukti sebuah kebenarannya, yang membenci Abah akan kembali lagi dengan nanti. Amin. Intinya saya ingatkan pesan untuk seluruh sahabat netizen seluruh Indonesia dan luar negeri, tolong yang berpikir ini real, berpikirlah dengan jernih dan waras, jangan cepat terprovokasi. Ya. Gus Samsudin disudutkan di semua media, benarkah bersalah atas aliran sesat tukar pasangan? Ya, ini saya mau curhat ini kepada Mas Roy ini kan, sebagai spiritual juga, spiritual muda Mas Ahmed. Ya. Netizen juga berharap kayak mana sih kita nyikapin wong Abah juga di sana, kita terombang-ambing saat ini nih. Penggemar Gus Samsudin terombang-ambing. Jadi Mas Roy, ini saya lihat di media cetak, internet ya, di televisi, ini kok pada nyudutkan Abah. Yang dibahas malah settingannya beliau melakukan skenario kesesatan dan dituduhkan dan dikomentarin ajaran sesatnya. Tapi tidak makna tujuan video itu dibuat. Seperti Abah akan menobatkan akhirnya, Abah akan membubarkan aliran itu. Itu kan makna video Abah. Video Abah itu selalu ada masalah dan ada solusi. Nah, itulah seperti itu. Nah, bagaimana Mas Roy memberitahu kita sebagai penggemarnya Abah yang saat ini terombang-ambing sama pemberitaan yang tidak berimbang gitu loh Mas Roy. Gimana Mas Roy? Jadi begini untuk Mas Ayan, Mas Ahmed dan para netizen. Di sini saya sifatnya itu netral. Bukan berarti dia di sini membela Gus Samsudin ataupun membela netizen. Cuman ya ada kalanya kita sebagai manusia untuk tidak bisa langsung menyikapi kehendak atau apa yang kita lihat itu benar. Ya, seperti apa yang dikatakan Mafuzot ya, hadis ketika zaman sahabat Rasulullah itu unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikannya dan jangan pernah engkau lihat siapa yang menyampaikannya. Dalam arti seperti ini Mas Ahmed. Apa yang saya sampaikan tadi itu ya, kita lihat apa isi makna ya video yang dibuat oleh Abah. Mungkin skenario Abah untuk mengedukasi video tadi ini, dia akan membuat skenario permasalahan dulu. Setelah udah ada video permasalahan, nah di situ baru dia punya solusi penyelesaian. Kesalahan dari netizen, ya, kesalahan dari netizen dan kesalahan yang menonton, mereka udah langsung mengikapinya, oh ini salah. Oh ini tidak benar. Sepenggal potongan video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi Abah sendiri yang mempertanggungjawabkan. Padahal di sini Abah bisa membuat video itu untuk mengedukasi kita juga. Bahwasannya hidup di setiap permasalahan pasti ada solusi. Contohlah, mungkin para netizen meyakini
ada seperti yang saya sampaikan. Ketika netizen juga ada melakukan kesalahan, pasti netizen juga akan dinilai oleh orang lain. Ya, netizen buruk. Betul. Ya, mungkin Mas Ahmed buruk. Tapi di balik di perjalanan kita menghadapi masalah itu, kita kan pasti akan mencari jalan keluar. Betul. Kita menemukan hasilnya solusi. Endingnya nih para netizen yang kita butuhkan. Nah, ketika Abah ya ingin membuat video edukasi, ya menurut sudut pandangan saya, mungkin orang yang tidak mengerti, mereka akan goyah. Mungkin para pecinta Abah juga pasti pemikiran hatinya akan goyah. Betul. Nah, nggak disimak dulu, nggak dinikmatin dulu video tersebut. Cobalah ketika kita menonton video Abah, kita nikmatin dulu alur ceritanya. Ya, jadi para netizen jangan hanya bisa nonton sinetron, ya, nggak tahu ending sinetron itu apa, netizen udah cacot. Sekedar nonton saja, tidak melihat betul-betul makna. Iya, jadi kan memang para Abah ini sebenarnya berdakwahnya itu melalui media. Ya, jadi kalau menurut saya nggak salah kita melihat dari awal sampai akhir video beliau tadi ini, endingnya itu seperti apa. Dan juga media-media ini, mereka ini kan Abah Kus ini kan settingan. Yang ini dipermasalahkan, tapi yang kemarin Anda bilang settingan, yang ini dianggap serius. Itu yang kita kesal dengan media-media dan provokator ini. Iya, jadi Mas Roy, saya ingin tanggapan panjenengan juga. Di dalam video coba tunjukkan Mas Ahmed gambar video di mana ada ciuman, ada pelukan, coba. Ini. Coba. Ini, nah, itu. Ini cium kening. Cium kening. Dan ini. Nah, ini ada peluk ini. Ya. Ini dipeluk dia nih. Ya. Mas Roy, ini kan video sudah ada, sudah beredar dan dapat ditonton di YouTube nih, walaupun bukan channelnya Abah lagi, ada reuploader lain. Seperti itu. Apakah terlalu berlebihan skenarionya Abah membuat drama yang memang hampir mirip seperti kenyataan? Ya, apakah mungkin ada harus diperbaiki dalam konten yang mungkin harus membatasi dan lainnya? Apa tanggapan Mas Roy? Gitu. Mungkin tadi kalau ini kita nggak tahu ya, mungkin yang meluk itu suami dan istri dalam dunia nyata kan gitu. Mungkin ya Mas Ahmed, kita belum dapat klarifikasi. Nah, gitu. Itu pandangan Mas Roy gimana? Jadi begini, untuk dari video yang udah kita lihat para netizen, kita akan di sini sebagai penonton. Sebelumnya kalau misalnya saya bisa bertanya dan langsung dijawab oleh para netizen, apakah para netizen yakin yang dicium ya dan yang mencium, apakah mereka sudah ada hubungan atau belum ada hubungan, ataukah mereka ini memang suami istri, ya? Dan kalau menurut sudut pandangan saya, bukan berarti ini saya menyatakan benar, bisa saja yang menggunakan cadar berpakaian wanita bisa saja itu laki-laki. Itu dugaan ya, dugaan. Namanya itu settingan. Jadi kan seperti ini kan media dakwah. Mungkin ini hanya saja mereka membuat video-video seperti ini agar adalah contoh bahwasannya kita sebenarnya ini tidak boleh, itu boleh, seperti itu. Gimana Mas? Intinya gini juga Mas Roy, pemain ada ini dia bilang dia lihatnya matanya itu memang perempuan, ya bisa saja istrinya. Cuman menurut saya, ini saran saya, janganlah terlalu cepat untuk menilai, janganlah terlalu cepat untuk menindak bahwasannya itu salah. Benar. Itu tidak boleh. Iya, memang benar. Kalau kita cerita agama, kita cerita syariat, tidak diperbolehkan. Kalau yang bukan haram ini haram. Tapi kita cari tahu dulu kebenaran dari video tersebut. Karena ini kan skenario. Iya, ya, skenario. Ya, jadi kalau udah kita buat video, kan belum berarti mereka pun juga mau melakukan yang seperti itu. Tapi netizen ini nggak sadar juga Mas Roy. Mereka bilang ini kan sesat. Dia apa kan? Tapi mereka tersadar yang sinetron yang mereka lihat itu, yang benar-benar kita tahu ini nggak suami istri, di sinetron suami istri tidur bareng. Itu gimana? Iya kan? Dia masalah kan. Tapi jadi perbandingan nih Mas Roy antara sinetron di Indonesia yang ditampilkan di televisi dengan video yang diperlihatkan sama Abah Samsudin. Tidak dimasalahkan netizen, makin sulit melihat. Jadi itulah, memang menurut saya pun kalau memang ini dilakukan oleh yang bukan mahramnya, saya sendiri pun menegaskan ini tidak boleh. Betul. Dan ini bahkan menentang sekali Mas Roy. Saya menentang. Saya yang pertama kali akan menentang para netizen. Jadi jangan pernah takut. Di sini saya hanya mengedukasi untuk pola pikir
para netizen agar melihat sesuatu tuh biar tidak langsung dinilai dengan mutlak. Betul. Iya. Coba kita berhusnuzon. Kita berhusnuzon. Kenapa para netizen? Saya yakin para netizen, ketika para netizen nonton film sinetron yang dibilang Mas Ahmed tadi, mungkin para netizen bisa larut dalam film tersebut. Betul. Sehingga para netizen tidak menyatakan, loh, kan mereka bukan hubungan suami istri, kenapa mereka bisa melakukan ini, melakukan itu? Coba kita berpikir dengan waras kita berpikir dengan akal sehat kita, hati jernih kita. Jangan Seperti mau itu. diprovokator oleh kreator-kreator yang kata dari komputer, kreator tai, ya kan? Oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang gini ya Mas, saya mau kasih tahu juga dalam dunia perfilman atau sinetron itu pasti harus ada sesuatu yang greget, yang bahkan di luar nalar manusia, yang bahkan itu belum pernah terjadi di tengah masyarakat gitu. Nah, jadi yang dilakukan sama Abah ini sebagai kreator yang seperti kebanyakan sebetulnya kreator-kreator berkelas di perfilman gitu. Jadi saya sangat menyayangkan masyarakat itu menilai dari potongan video itu aja sih Mas. Betul. Ya, itu aja. Tanpa mengambil intisari. Padahal kalau ditonton Mas di YouTube ini video ini kan 33 menit tuh. Full. Yang di-reupload sama orang gitu. Itu di akhir video itu Gus Samsudin mengatakan membodoh-bodohi si perempuannya yang dicium-cium itu. Kamu kok mau dicium-cium? Kamu udah pasti masuk neraka kalau seperti itu, bukan surga. Kalau kamu cuman dikasih duit sekian, ya kamu kalau mau duit ya kerja. Itu kata Gus Samsudin. Dan bahkan dalam forum pengajian itu kan Gus Samsudin melihat sambil keras suaranya. Jadi boleh wi tanpa nikah, kata Gus Samsudin. Tanpa harus ada ritual ada wali dan segala macam. Itu yang dipertanyakan sama Gus Samsudin. Hingga akhirnya dia jumpa sama perempuan tadi, itulah bilang dibodoh-bodohin si perempuannya sama Abah. Makanya mungkin untuk para netizen yang belum tahu mungkin untuk Ceritanya dari ceritanya awal. siapa, mungkin kita bisa menyediakan link aslinya. Gitu. Para netizen nanti bisa menonton dari hasil video kita. Iya. Ya nanti akan diterterakan oleh kameramen. Tontonlah. Karena pun Bagus nih, dia tidak mungkin membuat konten yang senonoh yang nyata, karena dia pun kita lihat sia-sia lah dia membangun polipokan pondok, dan dia pun termasuk kuat agamanya. Dia kan ini memang dari awal cerita dia untuk memberantas ilmu hitam, menyadarkannya kayak Wahabi, Kisuroto ilmu hitam, dia berusaha untuk menyadarkan. Makanya saya lucunya gini loh, toh Mas Roy. Saya lucu di sini, Abah ditetapkan sebagai tersangka terhadap aliran sesat tukar pasangan. Sementara posisinya Abah di konten itu adalah sebagai penobat gitu. Penobat, penengah. Sosok yang akan menyelesaikan persoalan sesat ini. Sampai dia nyaman. Gitu. Berarti kan ini sebetulnya tidak harus masuk ke ranah hukum, harusnya masuk ke klarifikasi aja gitu loh. Klarifikasi seharusnya seperti itu. Ya, itulah Mas Roy. Ada yang mau ditanggapin lagi nih? Jadi memang ya kita kalau cerita di negara Wakanda ini memang agak lucu sih ya untuk menanggapi hal-hal seperti ini yang udah jelas nyata real itu tindakan kesalahan saja masih ada tindakan klarifikasi, belum sampai ranah TSK seperti ini atau tuh bisa dijadikan tersangka. Tapi ya inilah mungkin ya yang dinamakan dari dakwatun kafah. Apa ini maksud dakwatun kafah itu? Ya beliau Abah ya berdakwah dengan sepenuh hati, sehingga beliau Abah itu bisa mempertaruhkan nama baiknya, gitu loh. Akan tetapi di sini kita bangga, Abah itu berdakwahkan itu sesuai dengan skenario kita. Iya, benar sekali. Dan ini mungkin setelah nanti ini terbukti sebuah kebenarannya, yang membenci Abah akan kembali lagi dengan nanti. Amin. Intinya saya ingatkan pesan untuk seluruh sahabat netizen seluruh Indonesia dan luar negeri, tolong yang berpikir ini real, berpikirlah dengan jernih dan waras, jangan cepat terprovokasi. Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.